Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita pernah merasakan jika waktu maghrib itu punya nuansa yang berbeda. Langit berubah warna, angin terasa lebih tenang, dan hati seakan diajak merenung lebih dalam. Tetapi di balik keindahan senja itu, tersimpan satu kewajiban besar yang seringkali terlupakan, yaitu sholat maghrib. Dan percayalah, sholat maghrib bukan sekedar rutinitas setelah matahari terbenam. Ia menyimpan keutamaan yang luar biasa, yang bisa menjadi pembuka keberkahan hidup kita, pelindung dari siksa kubur, bahkan penyelamat di hari kiamat. Sholat maghrib adalah satu dari 5 sholat wajib yang ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Kata maghrib merupakan istilah bahasa Arab dari kata ghoroba yang bermakna matahari terbenam. Sholat ini terdiri dari 3 rakaat dengan waktu yang tergolong singkat, yaitu dimulai ketika terbenamnya matahari sampai hilangnya cahaya merah di langit. Dalam hadis riwayat Muslim, Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan waktu sholat maghrib adalah selama belum hilang cahaya merah di langit barat." Artinya, hanya dalam waktu kurang lebih 45-60 menit kita diberi kesempatan untuk meraih pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menambahkan bahwa sholat maghrib pun memiliki posisi istimewa karena dilakukan di waktu genting antara akhir siang dan awal malam. Di saat itulah banyak orang lalai. Ada yang sedang di jalan, sibuk makan malam, atau terjebak di depan layar gadget, lalu melewatkan waktu maghrib yang begitu singkat. Selain memiliki tempat yang istimewa di sisi Allah, berikut sejumlah keutamaan sholat maghrib. Keutamaan yang pertama yaitu dosa diampuni seperti habis dibersihkan. Dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan menjadi penghapus dosa-dosa di antara keduanya, selama dosa besar dijauhi." Hadis riwayat Muslim. Setiap rakaat sholat maghrib bisa menjadi pembersih dosa harian kita. Dosa-dosa kecil seperti lalai, berkata kasar, atau pandangan yang salah, semua bisa Allah ampuni dengan sholat maghrib yang khusyuk dan tepat waktu. Keutamaan yang kedua yaitu sholat yang menjaga akidah di masa fitnah. Sholat maghrib berada di waktu peralihan, dan menurut banyak ulama, inilah waktu paling rawan setan menyebar. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika malam telah datang atau kamu berada di awal malam, maka tahanlah anak-anakmu, karena saat itu setan menyebar." Hadis riwayat Bukhari. Di saat setan mulai berkeliaran, Allah justru mengundang kita untuk melindungi diri dengan mendirikan sholat. Sholat maghrib adalah benteng akidah dan penjaga rohani kita dari godaan di awal malam. Mereka yang menjaga sholat maghrib, insya Allah akan lebih terlindungi dari fitnah akhir zaman. Keutamaan yang ketiga yaitu sholat maghrib sebagai penerang di alam kubur. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan bahwa sholat yang dijaga dengan baik, terutama pada waktunya, akan menjadi cahaya yang menerangi kubur. Bayangkan nanti
saat tubuh kita terbaring sendirian dalam tanah, gelap, sunyi, dan tiada seorang pun menemani. Tapi tiba-tiba muncul cahaya lembut yang menghangatkan dan menerangi liang lahat kita. Itulah sholat maghrib yang pernah kita kerjakan dengan hati penuh keikhlasan. Masya Allah. Sahabat muslim, keutamaan yang keempat yaitu dicintai oleh malaikat. Tahukah bahwa malaikat juga hadir di waktu-waktu tertentu untuk mencatat amal kita? Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, malaikat malam dan siang berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Namun sebagian riwayat menyebutkan bahwa waktu maghrib juga menjadi momen pergantian tugas para malaikat. Apa maksudnya? Setiap kali kita mengerjakan sholat maghrib tepat waktu, dua kelompok malaikat mencatat amal kita. Yang satu baru datang, yang satu lagi hendak kembali ke langit, dan keduanya mencatat, hamba ini mengerjakan sholat pada waktunya, dia taat kepada Tuhannya. Sehingga kita disebut dalam laporan para malaikat kepada Allah sebagai hamba yang sedang sujud, bukan hamba yang lalai. Keutamaan yang kelima yaitu sholat maghrib tepat waktu agar senantiasa dalam kebaikan. Berdasarkan hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, umatku akan senantiasa dalam kebaikan atau fitrah selama mereka tidak mengakhirkan waktu sholat maghrib hingga munculnya bintang di langit. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Mengerjakan sholat maghrib haruslah di awal waktu, karena dengan mengerjakan di awal waktu, maka akan senantiasa dalam kebaikan atau fitrah. Hindarilah menunda-nunda mengerjakan sholat wajib 5 waktu, termasuk sholat maghrib. Setelah tahu keutamaannya, kita pasti tidak ingin lagi melalaikan sholat maghrib. Berikut beberapa tips agar kita bisa terus menjaga sholat maghrib tepat waktu. Hindari aktivitas berat menjelang maghrib. Fokuskan untuk bersiap-siap sholat, mandi, wudhu, dan bergegas ke masjid untuk laki-laki. Lalu, tanamkan mindset, maghrib adalah hadiah dari Allah, bukan beban, tapi peluang besar untuk mendekat kepadanya. Ingat bahwa maghrib adalah waktu penting untuk doa mustajab. Setelah sholat, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Allah mendengar. Sahabat-sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat maghrib bukan hanya 3 rakaat. Ia adalah jembatan menuju ampunan, pintu menuju rahmat, dan pelindung di kehidupan akhirat. Jangan pernah sepelekan, jangan tunda, jangan tinggalkan. Karena bisa jadi sholat maghrib yang kita kerjakan hari ini menjadi amal terakhir yang kita bawa pulang kepada Allah. Maka mulai hari ini, mari kita kuatkan niat. Jaga sholat maghrib sebaik-baiknya. Kerjakan di awal waktu. Dan tanamkan cinta kepada sholat, terutama di waktu senja, saat langit dan bumi bersaksi atas sujud kita. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk istiqomah dalam sholat maghrib dan seluruh kewajiban lainnya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Sampaikan pada keluarga dan sahabat kita agar kita semua bisa menjaga maghrib bersama.
Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.